Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Jumat 21 Juli 2023. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN Hadi Cahyanto menyerahkan 1.117 sertifikat aset milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Percepatan pengurusan sertifikat aset ini untuk menghindari kerugian negara akibat kehilangan aset. Penyerahan sertifikat aset milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan secara simbolik di kantor Gubernur Sumatera Utara oleh Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pada Kamis sore. Juga menyerahkan sertifikat kepada kepala daerah lainnya termasuk kepada Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan kepala daerah kabupaten kota lainnya. Jumlah sertifikat aset milik pemerintah yang diserahkan berjumlah 1.117 sertifikat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan menerima jumlah sertifikat tertinggi masing-masing 200 sertifikat. Percepatan sertifikasi aset milik pemerintah merupakan perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengantisipasi penyalahgunaan aset yang akan menimbulkan kerugian negara. Dari penerbitan sertifikat aset milik pemerintah secara nasional telah mengamankan aset negara yang nilainya lebih dari 600 triliun rupiah. Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto mengatakan masih banyak aset milik pemerintah yang belum diselesaikan dan akan terus ditindaklanjuti. Pemerintah daerah diharapkan proaktif dalam pendataan aset dan berbagai permasalahan telah diidentifikasi, mulai dari percepatan pengurusan berkas penentuan lokasi aset dan batasnya serta penyelesaian aset yang masuk dalam kawasan hutan. Siang hari ini saya dengan Bapak Gubernur Sumatera Utara menyerahkan sertifikat milik pemerintah daerah baik ke provinsi, kabupaten maupun kota sebanyak 1.117. Ini adalah hasil dari rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Gubernur yang diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota, Kantor Pertahanan Nasional, dan Satgas dari KPK. Sementara itu pemirsa, kunjungan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam rangka penilaian terhadap desa wisata yang masuk nominasi 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023. Salah satu dari 75 desa wisata yang sudah ditetapkan adalah Desa Wisata Hariara Pohan, Kabupaten Samosir. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 merupakan salah satu program unggulan penggerak kebangkitan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata Indonesia yang sedang digalakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk ketiga kalinya mengusung tema kebangkitan ekonomi dari desa untuk Indonesia bangkit. Program ini diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing global, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan melalui program Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 ini diharapkan dapat menjadi daya tarik pariwisata Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa. Berkolaborasi antar akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media untuk kemajuan desa wisata, Sandiaga Uno juga menjelaskan tujuan program ini menjadi daya bangkit bagi ekonomi desa dan sebagai wahana promosi untuk menunjukkan potensi desa wisata di Indonesia kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Program ini dapat menjaring database desa wisata baru dari pendaftaran di website jejaring desa wisata Jadesta yang merupakan website resmi yang dikembangkan oleh Kemenparekraf. Setelah sukses di tahun 2021 dengan 1.831 peserta, meningkat di 2022 dengan 3.419 desa wisata, tahun 2023 ini menjadi 1.573 desa wisata dari Sabang sampai Merauke. Program yang tepat sasaran dengan basic komunitas masyarakat yang ada di desa diharapkan dapat beradaptasi
terus berkolaborasi dan berupaya meningkatkan inovasi dari desa wisata ini sehingga dapat membuka lapangan kerja yang luas. Dapat dipastikan 4,4 juta lapangan kerja dapat tercipta hingga 2024. Ribuan desa wisata yang ada diharapkan mempermudah pengembangan desa wisata di Indonesia ke depannya. Adalah berkaitan dengan kelengkapan infrastruktur. Tadi tempat parkir, jalan, maupun beberapa kelengkapan yang perlu dipersiapkan. Amenities, restoran, kafe, pusat UMKM, dan juga homestay. Ini yang nanti juga akan terus kita lengkapi, tapi tadi sudah kita review dan sangat layak. Karena targetnya juga adalah lapangan kerja. Bagaimana adik kita Fanta dan Pak Piatur ini bisa menghadirkan lapangan kerja bagi masyarakat desa, terutama anak-anak muda kita, sehingga mereka punya peluang usaha dan kemampuan untuk berkarya. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno kembali berkunjung ke Kabupaten Samosir di Desa Wisata Hariara Pohan. Menparekraf bersama Bupati Samosir menyaksikan berbagai aktivitas masyarakat di Huta Simarmata yang menjadi daya tarik wisatawan, diantaranya kegiatan mangaletek atau menganyam tikar, tradisi manduda, proses pembuatan makanan khas Batak Nai Hintang, Ni Andalu. Daya tarik lainnya terdapat satu kuburan batu atau sarkofagus di Huta Simarmata, Desa Wisata Hariara Pohan. Memiliki dua objek wisata yang sudah viral dan ramai dikunjungi wisatawan, yakni Huta Simarmata dan Bukit Holbung. Kedua objek wisata ini dikunjungi langsung oleh Menparekraf. Desa Wisata Hariara Pohan salah satu desa yang ada di sekitaran Danau Toba. Desa ini memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah dan adat istiadat yang terus dilestarikan. Keindahan pemandangan alam yang bisa dinikmati diantaranya adalah Bukit Holbung, perkebunan kopi, perkebunan alpukat, dan irigasi persawahan. Selain itu, rumah adat Bolon dan sarkofagus makam Raja Simarmata, juga banyak hewan ternak lembu ataupun sapi, kerbau, dan kambing di Desa Hariara Pohan. Akses menuju Desa Hariara Pohan menempuh waktu 5 jam dari Bandara Internasional Kuala Namu. Wisatawan juga bisa melalui Silangit dengan menempuh waktu 2 jam menggunakan travel atau kendaraan umum lainnya. Ketua Sadar Wisata Desa Sabulan Pantas Maroha menanggapi kunjungan kerja Kemenparekraf Sandiaga Uno di Kabupaten Samosir dengan meninjau langsung potensi desa wisata. Hal ini merupakan suatu sejarah. Kunjungan Menparekraf dalam rangka penilaian terhadap desa wisata yang masuk dalam nominasi 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023. Salah satunya Desa Hariara Pohan yang merupakan harapan bagi Kabupaten Samosir sebagai contoh edukasi ke depannya. Pantas Maro juga menambahkan pengembangan desa wisata bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan stakeholder terkait saja, akan tetapi dimulai dari kemauan masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata desanya masing-masing. Beberapa tahun terakhir memang Pak Mas Sandi sudah beberapa kali berkunjung ke Kabupaten Samosir untuk memberikan dukungan kepada masyarakat agar mengembangkan segala sesuatunya termasuk UMKM dan juga pariwisata baik itu yang alam maupun objek-objek wisata yang dibangun oleh masyarakat dan pemerintah. Itu harapan kita, tentu ini peran serta seluruh stakeholder dan masyarakat, terkhusus bagi pengelola kelompok-kelompok sadar wisata dan pemerintah desa dan Hamdi Bumdes. Ya, semoga kedepannya semangat dan di mana objek wisata ini bisa menjadi sumber peningkatan ekonomi masyarakat. Pemirsa, guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, Polda Sumatera Utara membuka pelayanan Samsat dan SIM keliling di sejumlah titik di Kota Medan. Warga memanfaatkan perpanjangan pelayanan surat izin mengemudi atau SIM keliling untuk memperpanjang masa berlakunya surat izin mengemudi di lapangan Benteng Jalan Pengadilan Medan kemarin. Memperpanjang surat izin mengemudi keliling ini tidak jauh berbeda dengan layanan di kantor Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara.
Bagi masyarakat yang akan mengajukan perpanjangan masa berlaku surat izin mengemudi, cukup membawa surat keterangan sehat, fotokopi KTP, dan SIM yang akan diperpanjang masa berlakunya. Pelayanan SIM keliling ini juga dilengkapi dengan tim medis untuk melayani warga yang belum memiliki surat keterangan sehat. Bagi masyarakat yang telah melengkapi persyaratan tersebut, akan langsung mengikuti proses selanjutnya seperti perekaman foto dan juga sidik jari. Selanjutnya petugas akan mencetak surat izin mengemudi dan juga menyerahkan langsung ke pemohon. Tidak hanya pelayanan SIM keliling saja, Polda Sumatera Utara juga membuka pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau SAMSAT. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk surat nomor kendaraan atau pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya selama 5 tahun, dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor pusat. Petugas Samsat Polda Sumatera Utara Brigadir Adminingsi mengatakan untuk menjangkau layanan kepada masyarakat, layanan Samsat dan SIM keliling telah dibuka di sejumlah titik di Kota Medan. Kami lagi menyelenggarakan ada bus Samsat keliling dan sebelahnya ada pelayanan SIM keliling. Di mana kalau misalnya mau pembayaran pajak per tahun bisa melalui di sini, Pak. Tinggal bawa STNK sama KTP. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya mau perpanjang SIM bisa juga di sini. Tapi hanya pengesahan 1 tahun STNK sama perpanjangan SIM aja. Kalau misalnya SIM-nya sudah mati itu wajib di kantor pusat. Begitu juga STNK harus di kantor pusat. Pelayanan Samsat dan SIM keliling ini telah dibuka selama sepekan pada acara Bukit Barisan Expo 2023 HUT Kodam 1 Bukit Barisan. Bank Indonesia menggelar Festival Ekonomi Syariah Fesya Regional Sumatera Utara 2023 dengan mengusung tema penguatan sinergi dan inovasi ekonomi dan keuangan syariah melalui dukungan digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang inklusif. Tema ini dipilih sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih inklusif yang didukung oleh perluasan aspek digital dalam aktivitas perekonomian di Sumatera Utara. Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara IGP Wirakusuma pada pembukaan Festival Kuliner Halal mengusung tema Kitchen of Asia sebagai rangkaian Festival Sumatera Utara 2023 Jalan Masjid Raya Medan sore kemarin. IGP Wirakusuma mengatakan inklusivitas yang didukung oleh digitalisasi dan sinergitas antar berbagai pihak ini akan membangkitkan perekonomian Sumatera Utara agar turut serta dapat berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian secara nasional. Wirakusuma menerangkan bahwa pada Festival Sumatera 2023, seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia di wilayah Sumatera mengambil peran untuk turut menyelenggarakan Road to Festival Sumatera 2023 yang mencakup 3 agenda utama, yaitu Syariah Fair, Syariah Forum, dan Syariah Competition. Perhelatan Festival Sumatera 2023 ini akan dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut, mulai hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sampai hari Minggu 23 Juli 2023 mendatang. Dilaksanakan di 3 lokasi strategis Kota Medan secara bersamaan, yaitu di area Jalan Masjid Raya, Istana Maimun, dan Plaza Medan Fair. Festiar ini kan membantu UMKM, jadi Bank Indonesia itu membantu pendampingannya. Pertama Syariah Fair, jadi kita showcasing UMKM yang bernafaskan Islam, syariah dalam hal ini, sehingga produk-produknya bisa dikenal oleh masyarakat. Nah yang kedua ada Syariah Competition. Competition itu kita melombakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang bersifat Islami. Ada misalnya dakwah, kemudian pesantren-pesantren yang mempunyai produk-produk atau kegiatan usaha, itu kita lombakan juga mana yang terbaik. Yang ketiga adalah Syariah Forum. Nah ini penting sekali. Ini adalah bentuk kontribusi Bank Indonesia untuk membangun capacity building. Kapasitas UMKM itu ditingkatkan agar naik kelas. Fesya 2023 diisi bermacam kegiatan mencakup perlombaan desain dan fashion show,
pesantren unggulan, Ziswaf unggulan, dakwah antar pesantren, konten eksyar, wirausaha muda syariah, video kreasi nasyid, MTQ, dai cilik, fashion show muslim anak, serta lomba marhaban. Juga menghadirkan pelaku usaha industri halal, UMKM pesantren, asosiasi komunitas dan lembaga terkait untuk melakukan showcasing produk-produk unggulan dari sektor fashion, craft, coffee, dan juga makanan minuman olahan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan sensor mandiri dalam menonton konten online. Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penonton konten online terbesar di dunia. Komisi 1 DPR RI bersama Lembaga Sensor Film melakukan sosialisasi gerakan budaya sensor mandiri di Hotel Arya Duta Jalan Kapten Maulana Lubis Medan kemarin. Komisi 1 DPR RI mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan sensor mandiri dalam menonton konten online. Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penonton konten online terbesar di dunia. Penonton konten online di Indonesia tercatat menghabiskan waktu selama 3,5 juta waktu yang dialokasikan selama sebulan dalam menonton konten over the top internet. Kegiatan kolaborasi dan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri ini dihadiri oleh Ketua Komisi 1 DPRD RI, Mutia Hafid, dan Ketua Lembaga Sensor Film, Romi Fibri Hardianto. Gerakan sensor mandiri ini dilakukan agar masyarakat memahami konten yang ditonton dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia. Hal ini sangat penting untuk menjaga budaya dan nilai-nilai yang ada di Indonesia dari pengaruh negatif. Pemerintah Indonesia mengajak masyarakat agar dapat menikmati sebuah film. Sensor mandiri ini diyakini menjadi salah satu cara untuk merubah mindset masyarakat dalam menikmati film menjadi hiburan dengan melakukan sensor mandiri. Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, mengatakan sensor mandiri disosialisasikan dengan berkolaborasi Komisi 1 DPR RI bersama Lembaga Sensor Film. Sekarang di era digital ya, Indonesia itu salah satu penonton konten OTT terbesar di dunia, di nomor 4, dan kalau kita lihat angkanya itu menurut studi kurang lebih 3,5 juta jam yang diluangkan dalam waktu 1 bulan di Indonesia untuk menonton konten OTT. Nah, ini artinya kan LSF didorong oleh Komisi 1 untuk mengajak serta masyarakat, makanya namanya sensor mandiri, karena tidak mungkin 17 komisioner LSF melakukan sensor sendiri tanpa dibantu oleh masyarakat. Ini perlu kesadaran dari kita semua, keinginan dari kita semua untuk melakukan sensor bersama-sama. Artinya kita yang memilah-milah, orang tua membantu anaknya memilah-milah sesuai klasifikasi usia misalnya. Karena kalau di rumah siapa yang bisa mengawasi orang menonton konten? Kurang lebih seperti itu. Ketua Komisi Lembaga Sensor Film Romi Fibri Hardianto menegaskan pihaknya telah bekerja sama dengan DPR RI, universitas, dan desa-desa di setiap daerah untuk melakukan gerakan sensor mandiri. LSM menggaungkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Intinya adalah literasi untuk mengajak masyarakat agar dapat dan memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Karena kita tahu tontonan yang banyak ini di internet khususnya banyak yang tidak disensorkan, sehingga masyarakat harus punya kemampuan untuk memilah-milah tontonan itu. Dan sampai hari ini LSF sudah bekerja sama, terutama dengan Komisi 1 DPR, juga dengan kementerian dan lembaga yang lain, ada KPI pusat, KPI daerah, kemudian juga pemerintah provinsi, kampus, bahkan 45 kampus LSF sudah MOU untuk kerjasama sosialisasi ini. Gerakan sensor mandiri diharapkan dapat membentuk karakter masyarakat lebih bijak dalam menggunakan internet, seperti memilih tontonan yang positif tanpa merusak moral bangsa Indonesia. Pemirsa, maraknya aksi kriminalitas begal dan geng motor di Kota Medan, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mempersenjatai Satpol PP dengan double stick untuk memberantas begal, sehingga jumlah pelaku kriminal yang akan beraksi berhasil digagalkan. Video amatir merekam saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara saat mengamankan terduga pelaku kriminal yang akan beraksi di kawasan Jalan Medan Binjai pada malam hari.
Dengan dipersenjatai double stick dan dilatih oleh orang yang terampil, Satpol PP rutin melakukan razia di checkpoint perbatasan Kota Medan dan wilayah yang rawan terjadinya aksi kriminalitas. Patroli malam hari rutin dilakukan Satpol PP untuk memberantas begal dan tindak kejahatan yang semakin marak terjadi di Kota Medan dan sekitarnya. Terkait hal tersebut, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan setelah dipersenjatai dengan double stick, terbukti aksi begal dapat dicegah. Meskipun para begal menggunakan senjata tajam, petugas dapat menghalaunya. Gubernur Sumatera Utara menambahkan permasalahan begal tidak harus menjadi tugas kepolisian saja. Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan di wilayahnya. Jangan menganggap enteng Satpol PP. Karena Satpol PP itu ditugaskan oleh negara. Untuk itu harus bisa berperan awal dalam rangka mengamankan wilayah daerah teritorial. Nah, apabila tidak mampu, kalau tidak mampu berarti ada aparat yang benar-benar diterjunkan yang mempunyai alat yang bisa melumpuhkan. Kita tahu, yaitu kepolisian. Sementara itu pemirsa, sejumlah siswa yang berasal dari pelosok pedalaman Kabupaten Nias meminta pemerintah agar segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak di daerah mereka. Hal itu disampaikan sejumlah pelajar yang sehari-harinya melintasi sejumlah titik ruas jalan yang mengalami kerusakan berat di wilayah Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias. Warga dan para pelajar ini menyebutkan kerusakan jalan akibat bencana tanah longsor karena cuaca ekstrim pada tahun lalu. Hingga saat ini belum ada penanganan dan perbaikan jalan sehingga masih mengganggu aktivitas lalu lintas, termasuk pejalan kaki sering jatuh di lokasi. Selain itu, pergeseran patahan tanah sekitar lokasi menyebabkan harus ditopang batu besar dan batang kelapa yang semakin rusak berat. Titik terparah berada di kawasan Lolowua dan kilometer 27 dan 28 Hili Serangkai, Kabupaten Nias. Beberapa titik terparah pada Jalan Menikung di kawasan Lolovitumoi dan Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat. Sulit melintasi? Iya, sulit untuk apa? Jalan sini, agak becek ya ya? Iya. Lalu udah lama terjadi? Udah berapa tahun itu? Udah berapa bulan? Iya, udah berapa bulan ini. Terus jalan ini. Apa yang kamu harapkan dari pemerintah? Agar pemerintah bisa perbaiki jalan. Ya. Warga meminta pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan perbaikan jalan strategis antar kabupaten di Kepulauan Nias yang mengalami kerusakan cukup parah sehingga dapat memperlancar aktivitas lalu lintas serta tumbuhnya perkembangan ekonomi masyarakat. Pemirsa, dengan modus berpura-pura bertamu ke rumah teman lama, dua pemuda babak belur dan nyaris tewas dihajar warga setelah mencuri 1 unit handphone milik seorang wanita di Jalan Ileng, Kota Medan kemarin. Beruntung petugas kepolisian tiba di lokasi sehingga kedua pelaku berhasil diselamatkan. Iqbal dan Dani, warga Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan ini menjadi bulan-bulanan warga setelah kedapatan mencuri 1 unit handphone milik Sari di rumah korban di Jalan Ileng, lingkungan 1, Kelurahan Rengas, Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Pelaku Dani babak belur dan nyaris tewas di depan halaman rumah warga, sedangkan Iqbal diarak warga menuju rumah kepala lingkungan setempat, hingga akhirnya diamankan ke Mapolsek Medan Labuhan. Korban Sari menjelaskan pelaku Iqbal merupakan kenalan lama korban yang datang bersama Dani sekitar pukul 2 siang untuk bertamu ke rumahnya. Saat korban sedang membuatkan teh, tanpa disadari korban pelaku Iqbal mengambil handphone dari saku celana korban saat mengantar teh ke ruang tamu. Menyadari handphonenya hilang dibawa kedua pelaku, korban lalu memanggil pemuda setempat sehingga kedua pelaku tertangkap dan babak belur dihajar warga. Udah siap-siap tehnya, mana peku, satu lah ke situ, mana peku, pulang. Aku bawa tehnya, orang tuh gak ada lagi. Aku tanya sama bawa aku, wah ada 2 orang tadi pulang lewat, ada sanan, aku tanya sih depan lagi, ibu,
Bu, ada orang tadi, Bu. 2 orang tadi. Adakah 2 orang? Bawa HP-mu kata gitu. Saat ini kedua pelaku telah diamankan ke Mapolsek Medan Labuhan untuk dimintai keterangan. Sementara itu korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke petugas kepolisian. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Anissa Redi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.